Salam SHMH, Sadar Hukum untuk Masyarakat Humanis. Halo rekan-rekan mahasiswa, jumpa lagi dengan saya Iwayan Adi Arianta, di mana di dalam sesi 2 praktek tutorial online, praktik pengalaman beracara ini kita akan membahas tentang eksepsi. Kita akan membahas tentang putusan sela terhadap eksepsi dan juga membahas tentang surat tuntutan yang akan diajukan oleh jaksa penuntut umum di dalam persidangan. Diskusi kita akan membahas tentang putusan sela, sementara tugas 2 pada inisiasi ini akan meminta rekan-rekan Bapak Ibu mahasiswa untuk membuat surat tuntutan sebagai tugas 2. Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa, ketika kita berbicara tentang putusan sela, maka pada umumnya hakim akan membaca putusan sela. Dalam hal ini dalam kasus pidana, pada umumnya putusan sela ini akan dibacakan setelah terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan eksepsi atau tangkisan terhadap dakwaan hakim. Tentu saja hakim setelah adanya eksepsi tersebut, maka hakim tentu juga akan meminta pendapat daripada jaksa penuntut umum sebelum membacakan putusan sela ini. Di mana pada umumnya putusan sela ini adalah menerima eksepsi atau menolak daripada eksepsi dari kuasa hukum atau penasihat hukum terdakwa maupun yang diajukan oleh terdakwa sendiri. Putusan sela oleh hakim pada persidangan terdakwa biasanya akan memutuskan apakah suatu kewenangan absolut atau kewenangan relatif suatu pengadilan di dalam memeriksa suatu perkara pidana, di mana jika hakim menerima eksepsi daripada penasihat hukum dan juga terdakwa, maka suatu persidangan tersebut tidak akan dapat dilanjutkan atau tidak akan dilanjutkan kepada proses pemeriksaan karena eksepsi tersebut diterima oleh majelis hakim dan dinyatakan bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum batal demi hukum. Akan tetapi jika kemudian hakim menyatakan untuk menolak suatu eksepsi dalam sebuah putusan sela, maka proses persidangan atau pemeriksaan terhadap dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum akan dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keterangan saksi dan juga pemeriksaan terhadap bukti-bukti tertulis dan juga pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan saksi lainnya termasuk pemeriksaan ahli. Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa, surat tuntutan hampir sama seperti surat dakwaan di mana diajukan ke muka persidangan oleh jaksa penuntut umum. Hanya saja surat tuntutan ini diajukan berdasarkan daripada hasil pemeriksaan terhadap pokok perkara, di mana baik itu berupa pemeriksaan saksi dan juga pemeriksaan bukti-bukti tertulis dan keterangan ahli. Jadi di mana jika dakwaan hanya berdasarkan atau menyatakan suatu ketentuan hukum yang dilanggar oleh terdakwa, maka di dalam surat tuntutan karena pokok perkara daripada kasus tersebut sudah diperiksa, di dalam tuntutan akan sekaligus tercantum ancaman hukuman yang akan dituntutkan kepada terdakwa. Dan saudara-saudari, kemudian terhadap
surat tuntutan yang diajukan ke muka persidangan oleh jaksa penuntut umum ini, maka kemudian terdakwa dan juga penasihat hukumnya kemudian memiliki hak untuk mengajukan pledoi atau pembelaan terhadap tuntutan daripada jaksa penuntut umum ini. Jika kita melihat proses persidangan biasa secara umum, eksepsi memang seringkali tidak digunakan hak tersebut oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya. Dan kemudian walau demikian, pledoi sendiri artinya ini adalah hak yang memang sudah pasti akan digunakan oleh terdakwanya. Sangat jarang sekali terdakwa tidak menggunakan hak untuk melakukan pembelaan atau pledoi ini. Karena dalam hal ini, dalam pledoi ini adalah hak yang diajukan setelah adanya ancaman hukuman dan pokok-pokok perkara sudah diperiksa oleh hakim. Sehingga bisa dikatakan pledoi ini adalah hak utama atau hak inti yang pasti akan digunakan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya setelah surat tuntutan oleh jaksa diajukan atau dibacakan di hadapan hakim persidangan. Baik, saudara-saudari, demikian ulasan singkat kita kali ini. Salam SHMH, sadar hukum untuk masyarakat humanis.